Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, halo adik-adikku semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang gelombang, ya. Materi fisika yang membahas tentang gelombang. Nah, kali ini pada bagian sebelumnya sebenarnya sudah kita awali. Pada saat itu kita bahas tentang getaran harmonis, ya, tentang getaran harmonis. Nah, saat ini kita tingkatkan untuk pembahasan kita lebih lanjut dari yang sebelumnya kita berikan, yaitu tentang gelombang. Nah, apa sih sebenarnya gelombang itu? Nah, itu sebenarnya harus kita pahami secara detail, ya, pengertian dari gelombang. Nah, kalau secara teori yang dinamakan dengan gelombang, ya, jadi gelombang, gelombang. Nah, itu sebenarnya adalah getaran juga, sama gitu, ya, getaran. Nah, getaran yang merambat, nah gitu, atau yang dirambatkan, ya, secara sengaja gitu. Itu getaran yang merambat aja lah gitu, ya, getaran. Getaran yang merambat. Nah, ada berbagai macam gelombang menurut pembagian masing-masing gitu, ya. Jadi secara umum bahwa gelombang itu gelombang. Nah, gelombang itu dibagi menjadi 3 gitu, ya. Tiga. Yang pertama adalah berdasarkan arah getar. Berdasarkan arah getar. Nah, berdasarkan arah getar itu gelombang dibagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah gelombang transversal. Nah, gitu, transversal. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Ya, longitudinal. Nah, apa yang dimaksud dengan gelombang transversal sedikit kita ulang, yaitu gelombang yang arah getarnya, yaitu arah getar. Arah getar itu tegak lurus, ya, tegak lurus dengan arah rambat. Nah, arah rambat. Nah, gitu. Sedangkan yang dinamakan dengan gelombang longitudinal itu arah getarnya, arah getar dari gelombang itu, ya, arah getar. Nah, itu sejajar atau searah. Nah, searah dengan arah rambat, ya, arah rambat. Nah, arah rambat gelombangnya gitu. Itu untuk pembagian gelombang berdasarkan arah getar. Nah, sedangkan yang kedua itu gelombang dibagi berdasarkan medium, ya, medium. Nah, berdasarkan medium gelombang dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah gelombang mekanik, gitu, gelombang mekanik. Nah, yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Nah, ini, ya, gelombang elektromagnetik. Nah, ini gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang mekanik itu adalah gelombang yang gelombang yang memerlukan medium, ya. Jadi ini perlu medium. Perlu medium. Nah, medium itu apa? Atau disebut sebagai perantara. Nah, gitu, perantara. Jadi
pada saat merambat gelombang itu memerlukan medium, itu disebut sebagai gelombang mekanik gitu. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak perlu, ya ini tidak, oke, tidak perlu medium, nah gitu. Nah, tidak memerlukan medium. Contoh dari gelombang elektromagnetik itu apa? Ya gelombang radio, gelombang televisi, radar dan sebagainya itu tidak memerlukan medium pada saat perambatannya gitu. Nah, sedangkan contoh dari gelombang mekanik, ya ini gelombang pada tali misalkan gitu ya. Jadi tidak perlu medium. Ya, pegas atau slinky itu adalah gelombang mekanik. Nah, jadi ini untuk pembagian gelombang berdasarkan mediumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembagian gelombang berdasarkan amplitudo. Nah, gitu. Oke, amplitudo. Nah, berdasarkan amplitudonya, yang pertama gelombang itu dibagi menjadi gelombang berjalan. Nah, ini gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan. Yang satunya adalah gelombang berdiri. Nah, gitu, gelombang berdiri. Nah, oke. Apa yang dimaksud dengan gelombang berjalan? Itu karena pembagiannya itu berdasarkan amplitudo. Dia dikatakan gelombang berjalan kalau amplitudonya ini tetap, ya, A-nya tetap, amplitudonya tetap. Nah, gitu. Sedangkan yang disebut sebagai gelombang berdiri ini amplitudonya berubah. Nah, gitu. Amplitudonya berubah. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ini dua hal yang ada di bawah ini, yaitu pembagian gelombang berdasarkan amplitudonya, yaitu gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Tuh. Nah, di sini saya mempunyai sebuah animasi, ya, animasi sederhana yang nanti akan mengantarkan kita pada pembahasan tentang gelombang berjalan. Nah, coba kita lihat di sini amplitudo, ya, amplitudo yang didefinisikan sebagai simpangan terjauh dari titik setimbang. Jadi kalau ini, ya, kalau sebelah ini, ya, ini kita namakan sebagai titik setimbang. Nah, ini garis ini adalah garis di mana suatu titik-titik itu ada di dalam garis itu, di mana dia selalu dalam keadaan tetap, dinamakan sebagai titik setimbang. Nah, kalau ada gelombang membentuk pola seperti ini, ya, ini kita ibaratkan adalah gelombang pada tali gitu, yang diayunkan ke atas dan ke bawah. Nah, seperti ini polanya. Nah, amplitudonya adalah 1 cm, perhatikan. Ini dari angka 3 menuju angka 4. Nah, ini simpangan terjauhnya adalah 1 cm. Nah, membentuk gelombang seperti ini. Kita coba lihat di sebelah kanan ini adalah ujungnya terikat, ya, ujungnya terikat. Nah, namun kita belum membahas secara detail nanti apa ujung terikat atau bebas, nanti dulu bagaimana gelombang berjalan, ya, kita bisa pahami secara jelas gitu, ya. Jadi gelombang berjalan ini. Jadi fokus pembahasan kita adalah gelombang berjalan. Nah, pada keterangan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa gelombang berjalan itu adalah gelombang di mana dia masuk kategori amplitudonya itu tetap. Ya, amplitudonya tetap pada saat menggetarkan ini, ya. Amplitudonya tetap. Nah, coba kita lihat kalau misalkan kita analisis gelombang ini menjalar ke kanan, kan gitu, ya. Jadi ini partikel-partikel yang berada di dalam tali ini sebenarnya merambat ke kanan. Nah, mediumnya apa? Mediumnya ya tali ini gitu, ya. Dia merambat ke kanan dengan kecepatan sebesar V, nah, gitu. Jadi misalkan, penggarisnya saya hilangkan dulu, ya, sudah kita pahami bahwa amplitudonya ini 1 cm gitu. Oke. Penggarisnya kita hilangkan dulu agar bebas untuk menulis, ya, gitu. Baik. Nah,
ini punya kecepatan ya, cepat rambatnya ke arah kanan. Nah gitu ya, ke arah kanan dengan kecepatan sebesar V. Nah gitu, kecepatan sebesar V. Kemudian ada satu titik acuan di pusat sini. Ketika pada saat awal kita getarkan, dia posisi awal di sini, kita beri nama titik O. Nah titik ini adalah titik O. Nah, semisal kita mengambil sebuah titik lagi, di mana titik itu adalah bebas di situ. Kita misalkan titiknya di sinilah gitu, nggak apa-apa, tapi letaknya di atas saja. Nah di sini. Nah, suatu saat dilewati kan, ini yang titik berwarna hijau ini ya. Titik ini kita beri nama titik P. Nah gitu. Jarak antara O dan P ini, jadi ada O sampai P. Nah gitu. Nah kita tuliskan segini. Nah, jaraknya antara O sampai P itu kita beri nama X. Jaraknya adalah X gitu. Nah coba kita lihat ya, jika titik O ini, titik O itu telah bergetar selama T detik. Jadi O ini pada saat awalnya dia akan bergetar duluan, ini titik O ini ya. Jadi titik O ini bergetar duluan, baru kemudian titik yang lain merambat ke sana gitu. Nah pada saat titik O ini telah bergetar selama T detik gitu, pada saat titik O ini bergetar selama T detik, maka ya TOP, waktu yang dibutuhkan untuk bergetar mulai dari O sampai P. Nah saya tuliskan TOP. Nah gitu, itu akan sama dengan ya TO minus TP. Nah gitu, TO minus TP. Nah sedangkan TOP ya, TOP itu sebenarnya ya ini waktu yang dibutuhkan untuk bergetar dari O sampai P pada jarak X ini. Nah ini tidak lain adalah X, TOP nya itu X kita bagi dengan V nya gitu. Di gerak lurus kan sudah kita bahas itu, bahwa T itu sama dengan X per V. Nah gitu, X per V ya. Nah dengan demikian kita bisa tuliskan X per V itu sama dengan TO. Nah kita kurangi dengan T, kita kurangi dengan TP. Nah kalau kita mau nyari TP ya, waktu getar sampai di titik P atau TP itu sama dengan apa ya, ini kita bawa ke kiri itu ya. Jadi TO, nah kita kurangi X per V. Nah gitu, TO dikurangi X per V. Nah kita kembali pada persamaan umum getaran ya, yang dulu sudah pernah kita bahas. Kita punya persamaan, Y itu persamaan umum getaran itu Y sama dengan A gitu ya, sinus A sin omega dikalikan dengan T A sin omega T gitu. Nah kita ingin mencari, sekarang kita terapkan rumusan yang ada di getaran itu pada gelombang berjalan ini, gelombang berjalan. Kita ingin mencari bagaimana persamaan simpangan pada titik P ini, pada detik tertentu tentunya ya. Bagaimana persamaan simpangan di sini. Nah ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab gitu. Bagaimana YP? Jadi kalau saya tulis YP, persamaan simpangan pada titik P itu akan sama dengan A kan gitu, sin sin omega T nya adalah TP. Nah gitu. Nah TP nya mana? Ini adalah TP. Nah, jadi TP nya kita ganti itu jadi apa? A sin gitu omega, TP nya diganti ya, diganti T ya, T0 boleh atau saya tulis T saja, T minus X per V. Nah gitu, X per V. Nah kalau omega ya, ini dulu kita jabarkan. Jadi ini sama dengan A sin, nah omega itu kan sama dengan 2pi per T kan ya, 2pi per T buka kurung T kita kurangi X dibagi dengan V ya gitu. Nah kalau T nya ini kita substitusi ke dalam ya, jadinya gimana? A sin, nah gitu, 2pi buka kurung T kecil per
T besar minus X kita bagi T dikali V, gitu kan ya. Nah, T dikali V. Nah, pada pembahasan di sebelumnya juga kita sudah pernah sampaikan ini ya, kita punya ini. Oke, kita punya ini. Kita punya lambda ya, kita punya panjang gelombang sama dengan J V dikali dengan T besar dikali dengan periodenya, atau V sama dengan lambda F, itu kan sudah umum, sudah pernah kita pakai sebelumnya. Nah gitu. Nah, sehingga ini V dikali T kita ganti dengan lambda, kan gitu, diganti dengan lambda. Nah, jadinya ini YP itu sama dengan A sin, nah gitu ya, 2pi, oke, buka kurung, T per T besar dikurangi X per lambda, ini lambda, oke, X per lambda. Nah, mari coba kita masukkan juga 2pi nya masuk ke dalam kurung, jadinya gimana coba, sama dengan A sin, oke, buka kurung, 2pi per T, nah gitu ya, 2pi per T, ini ada T kecil minus 2pi per lambda, nah gitu, dikali dengan X. Nah, oke, ini sudah lebih bagus lagi, sudah meningkat lagi pembahasan kita. Oke, 2pi per T itu siapa? Tadi sudah kita pernah pakai ini, 2pi per T itu siapa? Omega kan? Nah, ini adalah omega, sementara yang 2pi per lambda ini adalah bilangan gelombang yang kita namakan sebagai K gitu. Jadi K itu adalah bilangan gelombang. Oke, bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang. Sehingga persamaan umum untuk YP ini ya. Jadi YP persamaan simpangan ya, pada titik P itu dirumuskan A G sin, nah gitu, sin omega T minus K E, ya gitu. Inilah persamaan umum untuk gelombang gelombang berjalan. Nah, ini adalah persamaan umumnya gitu. Nah, jadi ada besaran fisis yang baru sekarang kita harus kenali yang dinamakan sebagai bilangan gelombang atau K gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat lagi. Jadi untuk pembahasan gelombang kita juga kenal sih sebenarnya apa yang dinamakan sebagai fase ya, fase gelombang. Nah, atau sudut fase juga ya, sudut fase. Nah, kalau seperti ini maka kita bisa tuliskan yang dinamakan dengan sudut fase itu ini omega T minus KX gitu. Ini adalah, jadi kalau ada istilah lagi, kita punya sudut fase. Oke, sudut fase yang dilambangkan dengan theta. Jadinya apa di situ? Theta itu adalah omega T minus KX. Nah, itu theta. Nah, sudut fase atau theta itu sama dengan 2pi si, ini si. Nah, si inilah apa yang disebut sebagai fasenya gitu. Jadi si itu sama dengan fase. Nah, fase gelombang ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau pembahasan terkait dengan fase adalah ini gitu. Ya, otomatis ini kita harus keluarkan lagi 2pi nya. Jadinya kan ini gitu loh. Jadi kalau kita ke sini, nah kita ke rumusan yang ini, berarti ini 2pi si, nya ini. Jadi kalau kita tuliskan si itu sama dengan apa itu? T per T besar kita kurangi X per lambda. Inilah yang dinamakan sebagai apa? Fase. Oke, fase. Nah, ini fase ini. Si ini adalah fase. Namanya adalah fase gelombang. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami terkait dengan
persamaan suatu titik pada saat titik itu kita tinjau sebagai pembahasan di gelombang berjalan itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gampang untuk melihat bagaimana persamaan dari kecepatannya, bagaimana kecepatan pada titik P ini gitu, kecepatan suatu partikel katakan seperti itu yang sedang merambat pada posisi di titik P gitu. Nah, ya kita tinggal turunkan saja gitu. Kita tinggal turunkan ini, kita turunkan terhadap T-nya gitu. Kita turunkan terhadap T, dan begitu juga untuk percepatan gitu ya, untuk percepatan. Nah, atau bisa kita turunkan sekalian, tidak ada masalah. Oke, baik. Kalau saya punya persamaan, oke, kembalinya ke ini saja, ke sini ya, ke sini saja. Jadi saya punya di sini aja ya. Jadi punya Y sama dengan A gitu, sin A sin 2pi, nah gitu, 2pi 2pi atau kita biarkan dalam omega ya. Oke, kita biarkan dalam omega saja. Dalam ini nanti 2pi per T, T-nya kita keluarkan gini, 2pi per T gitu. Oke, ini T, oke, minus X per V ya gitu ya, masih di sini X per V, nah gitu, X per V. Oke, kita tutup begitu. Nah, ini X per V. Nah, kemudian ini kan omega ya, ini omega gitu. Jadi kalau yang punya T ini yang kita turunkan. Jadi V kecepatan itu sama dengan dy per dt, nah gitu, dy per dt. Nah, ini sama dengan d per dt dari apa? Dari A ke sin, oke, 2pi ya, 2pi pi per T, nah gitu, buka kurung T min gitu, X per V, nah, X per V gitu. Nah, ya ini kita turunkan, yang punya T kan hanya ini, yang punya variabel waktu ini kan hanya 2pi ini, sehingga kita turunkan, jadinya turunnya sini itu kan cos kan gitu. Nah, adalah cos, berarti A ya A nya tetap ini amplitude, kemudian turunnya sin itu cos apa ya, cos omega. Ini kita turunkan dulu boleh ya, ini kan omega T, ini omega T, kita turunkan terhadap T, jadinya adalah omega A omega gitu, cos, nah gitu, A omega cos 2pi, nah gitu, per T itu, buka kurung T kecil min X per V. Nah, boleh begini. Nanti ya kan sama ke sini 2pi X per lambda gitu, sama kalau kita masukkan lagi. Nah, jadi yang berubah dari persamaan simpangannya apa? Ini ada omega gitu, omega sama cos sama sinus diturunkan jadi cosinus ini gitu. Ini adalah V-nya. Nah, gitu. Sehingga silakan untuk menurunkan kembali atau ya untuk mencari berapa percepatannya gitu. Jadi percepatan gelombang pada titik P itu ya, AP ya, AP. Yaitu kita turunkan kembali. Jadi ini kita turunkan lagi, jadinya tapi ini ada cos itu turun jadi min sin kan. Jadi kan nanti minus itu, minus A. Oke, omega kuadrat. Kenapa? Ini diturunkan lagi terhadap T, kita kalikan omega. Jadi omega kuadrat gitu. Jadi kembali lagi sin, sinus. Kalau saya ringkas ya, sinus jadinya 2pi gitu, 2pi buka kurung T kecil
Nah, per T besar minus X per lambda. Boleh seperti ini. Nah, sinus 2pi T kecil per T besar X per lambda itu apa? Tidaknya adalah simpangan ini. Ya, tidaknya adalah simpangan ini tadi. Berarti kita bisa tuliskan bahwa percepatan sama dengan minus A omega kuadrat Y. Nah, ini adalah percepatan simpangan percepatan suatu titik yang bergerak menurut pola gelombang seperti ini pada titik P. Ini adalah percepatannya itu. Nah, saya kira demikian untuk penjelasan kali ini. Kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.